Halo, selamat datang di Terjemahan Yuk. Kali ini kita menerjemahkan buku bahasa Inggris kelas 11 halaman 63 dan halaman 64. Nah, ini dia masuk ke bagian B, yaitu building blocks, membangun pemahaman. Nah, di sini kita lihat tipe-tipe dari surat. Ada dua tipe. Yang pertama formal, surat formal. Yang kedua surat informal, yang juga dikenal sebagai surat pribadi. Nah, yang akan kita bahas adalah informal ini atau surat pribadi ini. Kita lanjut. Sosial fungsi. Fungsi sosialnya adalah surat pribadi adalah surat yang ditulis kepada orang yang kita kenal, seperti teman, orang tua, saudara, sepupu, dan segala macam kemenakan, ya kepada mereka lah surat-surat ini diperuntukkan. Surat ini tidak hanya ditulis untuk memberi informasi saja. Jadi fungsinya itu tidak hanya untuk memberikan informasi, tetapi juga untuk memperkuat tali ikatan, ya, antar dua orang yang saling berkirim surat tersebut. Ya, jadi menambah akrab, ya, antar dua orang itu, menambah akrab dan menambah keterasaan dekat. Nah, seperti itu. Fitur linguistik, fitur kebahasaannya. Nah, ini ada susunan kalimat, gayanya. Nah, ini kita lihat susunan kalimatnya. Akurasi grammar atau susunan kalimatnya sangat penting. Jadi grammarnya itu, tata bahasanya harus baik, ya. Itu penting. Kalimat lengkap diharapkan. Nah, sangat diharapkan. Jadi boleh tidak kalimat lengkap, boleh, tapi lebih baik menggunakan kalimat yang lengkap. Slang bisa digunakan. Kata-kata slang ini adalah kata-kata yang tidak terdapat dalam kamus atau juga kata-kata yang biasa dipergunakan dalam sehari-hari. Ya. Jadi ada kata-kata slang, ya. Pergunakan kependekan, ya, boleh menggunakan ini, ya. Seperti I'll, ini adalah kependekan dari I will, I am, ya. Will, we will. Nah, ini kependekannya itu seperti itu. Pergunakan kata ganti orang seperti I, we, you. Nah, jadi boleh menggunakan seperti itu. Menggunakan kalimat aktif, ya, itu susunan kalimatnya. Gayanya, gaya bahasanya, bahasa yang digunakan bisa bentuk personal, ya, seperti kata ganti orang pertama atau kedua. Yang kedua itu hangat, ini semacam akrab atau ramah, ya. Jadi tidak terlalu kaku, ya. Gaya bahasanya tidak terlalu kaku. Menggunakan nama orang yang nama orang tujuan. Jadi ada disebutkan tujuan orangnya siapa. Kemudian panjang kalimatnya itu bervariasi, ya. Boleh pendek, boleh panjang, atau ya terserah yang menulis. Karena menulisnya itu dalam bentuk natural, ya. Ya, harus natural gaya bahasanya dan gaya bahasa percakapan. Ya, makanya panjang kalimatnya itu bervariasi. Dan ditambah lagi
memperlihatkan bagaimana personal kita atau kepribadian kita melalui tulisan. Nah, itu gaya bahasa dari surat personal ini yang menurut Blee diterbitkan tahun 2004. Nah, kita lanjut pada struktur atau susunan dari surat pribadi. Nah, di sini ada tanggal. Tanggal adalah kapan surat itu ditulis. Jadi ditulis di sebelah kiri atas. Nah, seperti surat ini ya. Nah, ini dia surat pre-activity. Nah, ini tanggal suratnya di kiri atas ya. Kapan surat itu dibuat? Tanggal 12 Januari 2014. Alamat adalah tempat kamu, di mana kamu menuliskannya ya. Di sana tempatnya tempat address ini atau alamat ini sebelah kanan atas. Ini dia ya. Jadi dia menulis di Senggigi Raya nomor 35 di Lombok. Nah, salutation atau sebutan dan nama ya, menyapa, sapaan ya, dan nama orang, nama orang tujuan. Nah, itu di sini dia, my dear lovely city ya, ini salutannya. Dan juga hello, itu greeting, ini salutan, dan ini ya semacam sama, satu kesatuan ini sapaan ya. Hello ini sapaan. Introduksi, pengantar atau pembuka dari surat biasanya dimulai dengan bagaimana kamu atau mengacu pada surat yang terdahulu. Jadi di sini kita lihat, nah, dia mengatakan bahwa dia minta maaf bahwa dia sudah lama tidak berkirim surat. Nah, lihat, jadi acuannya karena dia sudah lama tidak berkirim surat. Body atau batang tubuh atau isi surat adalah bagian utama dari surat, termasuk apa yang kamu ingin sampaikan ke orang lain tersebut atau orang tujuan. Nah, di sini ini dia bodinya ya, susunannya. Nah, ini dia ya, sampai sini itu body suratnya atau apa, bagian utama dari surat. Closure atau penutup ya, bagian yang mengindikasikan bahwa surat ini akan diakhiri atau berakhir. Nah, ini dia, I have to go, mom is here, I will see you soon. Nah, ini closure-nya. Kalian lihat kalimat-kalimatnya sangat tidak, kurang sesuai ya dengan tata bahasa yang baku ya. Jadi karena itu diperbolehkan karena ini adalah surat pribadi, itu jadi tidak masalah. Complimentary clause. Nah, ini penutup short expression ya, ekspresi pendek seperti love you, sincerely yours atau love. Nah, di sini ini dia sebagai penutupnya, lots of love. Nah, ini complimentary clause. Signatur, tanda tangan, signatur atau tanda tangan dari si penulis. Nah, ini karena dibuat saja XOXO seperti ini sebagai pengganti signaturnya. Dan nama ya, nama si penulis. Dan terakhir ini boleh ada boleh tidak postscript ya. Di akhir tulisan kamu menulis dengan PS dan mengakhiri dengan inisial kamu.
PostScript ini dalam bahasa Indonesia, PS ini ya, gantinya di dalam bahasa Indonesia adalah NB, ya, nota bene atau catatan. Jadi mungkin ada sesuatu yang kamu lupa sampaikan atau pesan-pesan yang khusus seperti di sini. Dia membawakan kamu banyak souvenir dan gambar-gambar atau foto-foto. Jadi dikirimkannya dalam surat itu juga termasuk ada souvenir dan foto-foto dilampirkan. Nah, itu dia PostScript atau PS, dalam bahasa Indonesia NB. Nah, kita lanjut. Ini pengetahuan umum. Tahukah kamu? Ya, ini surat paling panjang di dunia. Nah, ini surat paling panjang itu adalah di tahun 1952. Seorang wanita, lady ini wanita bangsawan ya, sebutan untuk wanita bangsawan yang tinggal di Brooklyn, Amerika Serikat, menulis sebuah surat menggunakan tape, tape ini yang pita ya, pita yang agak sempit atau kecil ya, tapi panjang seperti pita kaset kalian lihat. Nah, itu kan sempit, itu narrow tape tapi panjang. Dia menggunakan 3.200 kaki. 3.200 kaki ini sama dengan 3.200 dikali satu kaki itu 30 cm. Jadi dapatnya 96.000 kaki ya. 96.000 cm ya, 96.000 cm atau dalam meternya 960 meter panjangnya ya. Dia membutuhkan waktu 1 bulan untuk menulis surat tersebut. Nah, itu surat paling panjang. Dan surat paling pendek di dunia adalah di tahun 1862 ya. Victor Hugo, ini mungkin pengarang ya, ingin mengetahui bagaimana penjualan bukunya yang berjudul Les Miserables. Nah, dia menulis ke penerbit. Nah, ini dia tulisnya tanda tanya saja ya. Dan si penerbit menjawabnya tanda seru. Nah, inilah surat terpendek pertama di dunia. Nah, itulah dulu untuk kali ini. Jangan lupa subscribe dan like videonya ya. Mudah-mudahan bermanfaat, diskusikan dengan teman. Mudah-mudahan kalian jadi terbantu. Sampai jumpa.